Amati gambar-gambar ini baik-baik. Seorang tentara Rusia berjalan sendirian di jalan dekat kota Orikhiv, Ukraina. Di sekitarnya, puing jembatan runtuh dan di depannya tentara Ukraina. Kemudian dia melakukan hal yang jarang dilakukan tentara Putin. Berhenti, meletakkan senjata, dan berbicara. Dia menyerah. Namun, ada drone di langit yang mengawasi setiap gerakan, kata, dan isyarat penyerahan diri. Inilah detail yang mengejutkanmu. Drone itu bukan milik Ukraina, itu adalah drone Rusia yang dioperasikan oleh orang Rusia, merekam seorang tentara Rusia yang memutuskan untuk bertahan hidup. Tentara ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hitungan detik. Tapi alasan mengapa hal ini terjadi jauh lebih mengganggu, karena ada sesuatu yang rusak di dalam militer Rusia, sesuatu yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh Putin. Skala kejadian ini jauh lebih besar dari yang Anda kira. Tonton terus, kami akan jelaskan detailnya agar Anda paham fungsi dan alasan drone di sana. Prajurit Rusia diawasi tentaranya saat berusaha bertahan hidup. Kita perlu membicarakan sesuatu yang sedang terjadi di balik layar perang ini, sesuatu dengan nama yang sangat sederhana. Saya ingin hidup. Pada September 2022, intelijen militer Ukraina meluncurkan program yang tampak terlalu sederhana untuk berhasil. Sebuah situs web, chatbot di Telegram, dan saluran telepon yang tersedia 24 jam sehari. Proposisinya sangat sederhana. Tentara Rusia yang ingin menyerah bisa menghubungi, menerima instruksi tentang cara melakukannya dengan aman, dan dijamin perlakuan sesuai dengan perjanjian internasional tentang perang. Kelihatannya tidak masuk akal, mengapa seorang tentara Rusia di tengah zona perang akan berhenti untuk mengakses situs Ukraina dan menandai penangkapannya sendiri. Namun, tak disangka, ternyata berhasil. Situs itu diakses lebih dari 48 juta kali dan yang paling mengesankan, 32 juta dari akses tersebut berasal dari dalam Rusia. Artinya tentara dan warga Rusia sedang mencari jalan keluar dari perang ini. Saluran telepon menerima lebih dari 26.000 permintaan langsung. 26.000 tentara yang menelepon, mengirim pesan, mengakses situs, meminta untuk ditangkap. Inilah yang benar-benar mengganggu. Tingkat penyerahan diri justru meningkat sejak awal perang, bukannya menurun. Hingga akhir tahun 2020, lebih dari 10.000 tentara Rusia telah ditangkap oleh Ukraina. Dan pada tahun 2025 saja, lebih banyak tentara Rusia yang menyerah dibandingkan gabungan tahun 2022 dan 2023. Dalam perang konvensional, biasanya jumlah tentara yang ditangkap malah menurun seiring waktu. Tentara umumnya beradaptasi, memperbaiki taktik, dan meningkatkan disiplin, tapi di Rusia justru sebaliknya. Biasanya 60-90 tentara Rusia menyerah tiap minggu, namun saat pertempuran memanas, jumlahnya meningkat tajam. Dalam sepekan serangan Ukraina di Kursk, 350 orang menyerah. Sejak Juni 2023, sesuatu yang belum pernah terjadi mulai terjadi. Ukraina kini menangkap lebih banyak tentara Rusia dibanding sebaliknya. Izinkan saya mengulangi ini, karena ini penting. Rusia menangkap, mereka adalah pihak yang menyerang dalam perang ini. Biasanya, pihak yang menyerang akan menangkap lebih banyak tawanan karena mereka maju, mengepung posisi, memaksa mundur, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Prajurit Rusia, meskipun menyerang, justru ditangkap dalam jumlah yang lebih banyak daripada para pembela Ukraina. Ini menunjukkan adanya kegagalan mendasar dalam taktik Rusia dan mengarah pada sesuatu yang lebih buruk lagi. Prajurit Rusia tidak mau bertempur lagi. Tapi inilah pertanyaannya. Siapa sebenarnya para prajurit itu? 83% dari yang ditangkap adalah prajurit biasa infanteri. Mereka yang benar-benar berada di garis depan,
menghadapi drone, artileri, ranjau. Hanya 13% yang merupakan sersan dan 3% adalah perwira. Rusia tidak menempatkan perwira mereka di posisi yang bisa membuat mereka tertangkap. Mereka menggunakan prajurit biasa sebagai umpan di medan perang. Dan ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Sekitar 7% tahanan yang ditangkap adalah tentara bayaran asing dari 40 negara bukan orang Rusia. Setiap minggu, 2-3 kombatan asing baru ditemukan. Bagaimana Rusia bisa merekrut ribuan orang asing untuk mati dalam perang yang bukan milik mereka? Aku akan ceritakan kisah nyata padamu. Seorang pemuda berusia 22 tahun dari Afrika Selatan sedang berada di rumah bermain Arma 3 bersama teman-temannya di Discord. Itu simulasi militer realistis yang populer di kalangan penggemar strategi. Dia menerima pesan pribadi dari seorang pengguna bernama Aroba. Dash, tawarannya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bekerja di bidang keamanan pribadi di Rusia, gaji standar Eropa, kewarganegaraan Rusia, peluang pendidikan. Dia menerima tawaran itu dan terbang dari Cape Town ke Sankt Petersburg. Saat tiba di Rusia, dia menerima pelatihan militer dasar selama beberapa minggu dan kemudian dikirim ke garis depan di Luhansk, bertugas sebagai asisten peluncur granat. Pada Oktober 2024, dia tewas dalam pertempuran. Dia bukan satu-satunya. Investigasi mengungkapkan bahwa perekrut Rusia telah menyusup ke server Discord gym militer, menargetkan anak muda yang menunjukkan minat pada taktik perang. Namun, skema ini bukan hanya untuk gamer. Di Afrika, Rusia membuat program bernama Alabuga Start, menjanjikan kepada para wanita muda pekerjaan dan studi di bidang perhotelan dan gastronomi, tiket pesawat gratis, akomodasi, serta gaji setara Eropa. Ratusan wanita menerima tawaran itu. Ketika mereka tiba, paspor mereka disita. Mereka bukan dibawa ke hotel, melainkan ke pabrik perakitan drone Iran yang juga dipakai menyerang kota-kota di Ukraina. Mereka bekerja dengan bahan kimia beracun, tanpa perlindungan yang memadai, tinggal di asrama di bawah pengawasan dan dilarang keluar. Rusia mempekerjakan perempuan Afrika sebagai pekerja paksa untuk membuat senjata dari Nepal, India, dan Kuba. Ribuan orang direkrut jadi juru masak dan petugas keamanan. Setibanya, mereka diberi senapan lalu dikirim ke garis depan. Pada Januari 2026, muncul laporan yang menggambarkan titik terendah. Seorang tentara Afrika diikat dengan ranjau anti-tank dan dipaksa berlari menuju posisi Ukraina untuk meledakkan sebuah bunker. Mereka mengubah seorang manusia menjadi bom hidup. Namun, terkait tentara Rusia, ada pola mengkhawatirkan lain. Hampir seperempat yang tertangkap mengaku ditipu atau dipaksa mendaftar. 1 dari 4 tidak ingin berada di sana. 40% memiliki catatan kriminal. Rusia sedang mengosongkan penjaranya, menawarkan pengampunan sebagai imbalan untuk dinas militer. Tapi bukan hanya para penjahat saja. Rusia mulai membentuk apa yang secara internal mereka sebut sebagai unit terinfeksi. Prajurit dengan tuberkulosis, human immunodeficiency virus, dan penyakit serius lainnya sedang dimobilisasi dan dikirim ke garis depan. Pria yang seharusnya dirawat medis diperlakukan seperti barang sekali pakai, tanpa pelatihan memadai, dikirim ke serangan frontal ke posisi kuat. Penyerahan diri hanyalah bagian dari kisah ini. Pada akhir tahun 2024, lebih dari 25.000 prajurit begitu saja meninggalkan unit mereka di distrik militer pusat. 25.000. Kita tidak sedang membicarakan penangkapan dalam pertempuran. Kita sedang membicarakan prajurit yang mengambil barang-barang mereka dan menghilang. Lebih memilih dianggap sebagai desersi daripada terus bertempur. Di beberapa sektor garis depan, situasinya sudah seperti abad pertengahan. Laporan Desember 2025 mendokumentasikan tentara Rusia yang berencana kanibalisme terhadap sesama karena kekurangan makanan.
Tentara Rusia secara harfiah kelaparan di parit-parit, sementara Putin mengumumkan kemenangan di televisi. Jadi, Ini jamnya, dia melakukan FOMO, tidak ada yang akan mati, jam itu menjatuhkannya lalu dia melakukannya selama 2 minggu. untuk mencoba menjaga aliran perekrutan, Rusia secara drastis meningkatkan pembayaran. Bonus naik 450% antara tahun 2024 dan 2025. Pada awal tahun 2026, beberapa wilayah bahkan menawarkan setara dengan $30.000, tetapi bahkan jumlah yang sangat besar itu pun tidak cukup. Kisah-kisah mulai tersebar, para tentara kembali dalam keadaan cacat, trauma, atau bahkan tidak kembali sama sekali, dan yang lebih parah, banyak keluarga tidak menerima apa-apa. Komandan Rusia mengeksekusi tentara yang menolak perintah, sebuah proses yang mereka sebut sebagai penghapusan, lalu mencatat mereka sebagai hilang agar tidak perlu membayar tunjangan. Lebih dari 100 komandan telah diidentifikasi bertanggung jawab atas pembunuhan bawahannya. Sekarang kamu paham apa yang dilakukan drone Rusia itu. Tentara Rusia telah menerapkan unit khusus yang ditempatkan di belakang garis depan, dengan satu misi, yaitu menembak siapapun prajurit yang mencoba mundur atau menyerah. Saat tentara di darat tak cukup, mereka memakai drone. Drone Rusia memburu tentaranya sendiri. Inilah yang terjadi di Orekiv. Prajurit itu berjalan sendiri di jalan rusak, menurunkan senjatanya. Dia sedang menyerah kepada orang-orang Ukraina. Dia telah memilih untuk bertahan hidup. Tetapi drone Rusia yang merekamnya memiliki perintah lain. Beberapa detik setelah gambar di awal video, drone menembak. Prajurit itu tewas sebelum warga Ukraina tiba. Penyerahannya direkam oleh tentara yang seharusnya melindungi, hanya menjadi statistik lain. Namun pesan gambar ini kepada ribuan tentara Rusia sangat jelas. Tak ada jalan keluar, Rusia tak membiarkanmu hidup. Kamu harus bertarung sampai mati atau tewas saat coba berhenti. Dan itulah sebabnya program Aku Ingin Hidup berjalan, karena program ini menawarkan satu-satunya hal yang tidak ditawarkan oleh tentara Rusia lagi, kesempatan nyata untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi di Rusia bukan hanya krisis militer, ini adalah keruntuhan sistem. Ketika sebuah tentara harus memburu tentaranya sendiri untuk mencegah mereka bertahan hidup, ketika harus berbohong kepada orang asing dan mengorbankan mereka, ketika harus mengosongkan penjara dan merekrut orang-orang yang sakit parah karena tidak ada lagi yang mau mendaftar. Itu bukan tentara kuat, melainkan tentara yang bertahan karena kebohongan, uang, dan teror. Pada 2026 mulai muncul retakan-retakan. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, bisakah Rusia terus memakai strategi ini dan sampai kapan? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini. Kalau video ini membuatmu berpikir, bagikan ke seseorang yang perlu melihatnya. Dan kalau kamu belum berlangganan channel ini, segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.